Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat tani, kita berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan mereview kebun pisang milik saya yang jaraknya dari rumah sekitar 1 km kurang lebih. Kebun saya ini tumpang sari dengan kelapa, pisang dengan sawit. Ini sawitnya masih kecil. Dulunya lahan saya ini adalah kebun coklat atau kebun kakao, karena umurnya sudah tua dan penyakitnya juga sudah banyak, sudah susah ditanggulangi, hasilnya lagi tidak produktif. Makanya saya tebang kemarin, saya tanami pisang. Yang saya sisa cuma kelapanya. Ini ada kelapa biasa. Saya tanami pisang. Tapi karena kelapanya juga tidak terlalu produktif, karena lahan saya ini sekelilingnya sawit, sahabat tani. Sawit semua di sekelilingnya. Jadi makanya saya ambil inisiatif untuk menanam sawit juga. Jadi saya tanami sawit. Jadi untuk sementara saya tumpang sari dengan pisang. Karena kalau langsung kita bunuh pisangnya sama kelapanya, itu lama prosesnya baru kita dapat hasil. Mungkin sekitar 2-3 tahun baru kita bisa panen sawit. Sedangkan ini pisang sudah menghasilkan. Alhamdulillah, harganya sekarang ini pisang lumayan. Dalam persisirnya itu sekitar 5.000 sampai 6.000 persisirnya. Itu diambilkan pengepul di pinggir jalan poros. Mungkin ada juga yang bawa ke kota, ke Makassar. Ada juga yang menyeberang ke Pulau Kalimantan, Balikpapan dan Samarinda. Sebenarnya ini pisang juga lumayan penghasilannya. Cuma terkadang juga kalau tidak bagus perawatannya, kadang juga hasilnya minim, karena ini ada juga penyakitnya pisang. Itu penyakit pisang, apa istilahnya itu kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa di sini ya kayak kena, ya rusak lah istilahnya. Itu isinya di dalam hitam, daunnya biasa menguning. Jadi kalau daunnya sudah menguning berarti buahnya juga sudah rusak. Makanya itu perawatan pisang itu harus rutin dibuka jantungnya. Tidak bisa terlalu panjang baru kita buka, tidak bisa terlambat. Karena kalau sudah terlambat, 1 jengkal atau 1 siku itu biasa sudah rusak. Sudah, kalau kita potong itu sudah ada kayak hitam-hitam di situ, merah-merah di dalam, itu sudah rusak. Sedangkan tidak terlambat, biasa secepatnya kita buka masih biasa kena penyakit. Jadi itu jika kendalanya pisang. Kalau harga pisang dari dulu sampai saat ini ya termasuk lumayan. Karena persisirnya itu, kalau harga sekarang itu ada yang beli sampai 5.800, 5.500.
5.200. Ada juga yang paling di bawah itu 5.000 sekarang. Harga 5.000 saja sahabat itu persisirnya. Kadang pisang kalau itu terlalu agak subur, bagus perawatannya, agak panjang itu sampai 12 sisir. Itu 12 sisir itu kalau dihitung keseluruhannya itu ada 14, karena kita itu menghitung itu harus per 2 di bawah, per 2 sisir di bawah. Jadi kalau kita hitung mulai dari atas sampai ke bawah itu 14, berarti 12 hitungannya. Kalau 12 kali 5.000 kan lumayan, harganya 60.000 per tandan. Jadi kalau teman-teman petani di sekitar sini, di sekitar seputaran Mamuju Tengah ini, ada yang lahan pisangnya luas sampai 1 kali panen itu sampai ratusan tandan. Wah, lumayan, sampai puluhan juta harganya sahabat. Apalagi harga sekarang ya lumayan. Nah, kadang itu teman-teman yang luas lahannya itu mendapat sampai 100 tandan ya. Tapi kalau lahan yang saya punya ini sedikit. Kalau populasinya yang saya tanam di sini kemarin mungkin sekitar 40-an lah, 40-an. Tapi kan pisang ditanam itu 1 pohon akan beranak. Jadi kalau kita tanam 40 pohon itu dalam 1 rumpun begini, 1 gini kan sudah ada lebih 10. Enggak terlalu luas. Cuma saya tumpang sari kan saya tanami sawit, karena sekelilingnya sawit semua sahabat. Itu sana itu sawit sudah berbuah di sekelilingnya. Saya cuma di tengah-tengah ini kebun pisang, jadi saya tanami sawit ya. Walaupun masih kecil saya masih rawat sawitnya, kelapanya juga, sekedar untuk menambah penghasilan pada saat sekarang sawit belum berbuah. Ini pisang, kalau kita bicara masalah penyakitnya ini sebenarnya bisa diantisipasi. Maksudnya bisa diantisipasi itu ketika kita rawat dengan baik, maka pisang itu tidak akan, artinya bukan tidak diserang penyakit, tapi ada yang kena penyakit tidak seberapa. Beda kalau tidak dirawat. Kalau tidak dirawat itu kadang tidak ada bisa dipanen, karena itu isinya rusak semua. Tidak bisa dijual, jangankan untuk dijual, untuk dimakan pun susah. Itu perawatan pisang. Kalau versi saya dan teman-teman juga sebagian itu saya pelapa itu di bawah itu yang kering, yang sudah tua itu saya buka, karena itu supaya mengurangi kelembapan di pohon pisang itu sendiri. Dan daunnya juga saya pangkas, saya kasih keluar daun keringnya, daun yang sudah tua juga saya kasih keluar, saya jolok ini, berserakan di bawah ini. Habis saya sudah kering, sudah beberapa hari yang lalu saya buka daunnya yang kering dengan yang kuning itu yang tua, sehingga matahari sudah tembus ke bawah sampai ke pohonnya. Jadi itu supaya tidak terlalu lembab. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi penyakit pisang.
yang gampang rusak. Tumpang sari dengan kelapa, tapi kelapanya tidak seberapa kawan. Ada juga yang tidak berbuah, mungkin dari perawatannya tidak maksimal, hingga ya saya ambil inisiatif untuk tanami sawit. Dan untuk sementara ditumpang sari dulu, di lambat laun mungkin pisangnya semakin hari semakin dikurangi. Itu yang dekat dari pohon sawit kita kurangi, supaya sawit juga bisa bebas terkena sinar matahari. Bicara masalah sawit ini sahabat, ini sawit menurut pengalaman teman-teman di sini, dan saya juga ada pengetahuan sedikit masalah sawit karena saya juga pernah kerja di pembibitan sawit yang ada di Mamuju Tengah ini. Kerja di bagian peremajaan, ada bantuan pemerintah untuk peremajaan sawit di Mamuju Tengah ini yang dikelola sebuah perusahaan yang bernama itu PT BHS, PT Bukit Harapan Sejahtera. Saya pernah kerja di situ selama kurang lebih 3 tahun. Ini sawit, kalau bagi teman-teman yang di luar sana ataupun di seputaran Mamuju Tengah ini, ataupun di mana saja di Pulau Kalimantan, di mana atau di mana, kalau kita mau tanam sawit, saya artinya bukan menggurui, saya cuma mengusulkan atau menyarankan supaya kita pilih bibit yang berkualitas. Maksudnya bibit yang berkualitas, yang bibit yang bersertifikat resmi dari pemerintah. Kalau di daerah saya ini kebanyakan penangkar bibit itu yang punya izin resmi dari pemerintah kabupaten itu pakai bibit kelapa sawit dari PPKS dari Sumatera, kalau tidak salah dari Medan, PPKS. Karena ini sawit jangka panjang ke depannya. Ketika kita menanam bibit sawit yang abal-abal, yang tidak jelas asal-usulnya, kita akan menyesal sahabat. Karena sudah banyak kejadian teman-teman yang asal tanam saja. Dia tanam bibit yang tumbuh di bawah pohon sawit, atau biji-biji sawit yang dia ambil, dia bibit sendiri baru dia tanam. Setelah berbuah dia akan menyesal. Karena ketika berbuah hasilnya tidak akan maksimal. Karena bibitnya abal-abal. Jadi ketika kita tanam, kita rawat, kita pupuk, kita rawat sampai berbuah. Ketika berbuah, tanamannya, sawitnya tidak maksimal, buahnya tidak seperti yang mereka akhirnya teman-teman tetangga kebun. Kalau kita umpama punya 1 hektar, teman juga punya 1 hektar, hasilnya kita sedikit dia banyak, itu dari bibit. Jadi kita akan menyesal, kita mau teruskan, hasilnya tidak memuaskan, artinya minim sekali hasilnya. Kita mau ganti, sudah lama kita rawat ini, perjuangannya ini makan waktu berapa tahun ini kita rawat, makan biaya sehingga bisa berbuah. Kalau kita langsung mau ganti, di situ jadi makanya baru kita bimbang, kita ragu antara mau ganti atau tidak. Kalau mau diteruskan, ya hasilnya begitu-begitu saja, tidak sama dengan hasil bibit yang memang bibit
yang bagus kualitasnya. Mau diganti ya begitu, artinya start lagi dari awal, dari nol. Jadi sebelum itu terjadi, makanya kalau sahabat yang sempat nonton video saya ini bukan menggurui, ini segala tukar pengalaman. Mungkin pengalaman saudara atau bapak-bapak di luar sana lebih daripada saya, tapi alangkah bagusnya kalau kita saling berbagi pengalaman apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak, karena itu sawit seandainya dibilang apa namanya bagus itu bijinya kita ambil jadikan bibit, mungkin perusahaan di seputaran Mamuju Tengah ini tidak akan beli lagi bibit dari jauh, bibit mahal dari Sumatera sana. Mungkin dia tanam sini karena perusahaan di sini sudah puluhan tahun, bahkan itu tahap pertama plasma sejak adanya perusahaan di Mamuju Tengah ini sudah diremajakan. Itu sudah umurnya sudah 25 tahun ke atas, sudah diremajakan. Ketika diremajakan, kenapa pihak perusahaan tetap pakai bibit yang dari sana, dari Sumatera sana? Karena itu sudah melalui penelitian bahwa hasilnya tidak akan sama. Ibaratkan jagung, sahabat, itu petani jagung itu kalau sudah panen, dia tetap beli bibit di toko pertanian. Kalau dipikir, kenapa mesti beli bibit? Ini kan sudah lumayan panennya, ini sudah sampai berapa ton ini. Kalau palingan 1 karung ini cukup untuk bibit, bahkan lebih dari cukup. Kenapa bukan itu yang ditanam? Kenapa masih milih bibit yang bersertifikat, yang berlabel di toko pertanian? Karena itu sudah banyak yang pernah mencoba, hasilnya tidak akan sama, tidak akan maksimal. Jadi tetap mereka memilih tanam bibit jagung yang dibeli di toko pertanian. Begitu juga sawit, sahabat. Kalau bibit saya juga ini bibit dari PPKS. Ini harganya bibit kalau di sekitar sini 30 sampai 40 ribu per pohon. Kalau saya ada yang beli 40, ada 35, ini kemarin saya kena 35 ribu per pohon. Saya beli di sana penangkar bibit yang punya Pak Hanafiatul Anam, itu Ude Al-Fikri, yang punya TBS juga timbangan sawit di sana. Itu bibit yang bersertifikat resmi juga, ada izinnya dari pemerintah. Walaupun mahal harganya ya, kita kalah di awal. Artinya kalah di awal karena harga bibit terlalu mahal. Tapi kita akan, insya Allah kita akan menang di belakang, karena kita tanam bibit yang paten, yang bagus. Ini umur sawit ini sekitar, saya tanam menjelang tahun baru 2023. Sekarang bulan 10, sudah masuk 10 bulan, sahabat, umurnya sawit saya ini. Kameranya tidak terlalu karena matahari juga sudah bersinar terang. Ini sudah sekitar jam 9 mungkin lewat ini, sudah cerah matahari bersinar.
Jadi itu tidak nampak sekali buah pisang yang di atas. Ya, oke sahabat, mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini dalam mereview kebun pisang tumpang sari dengan kelapa sawit dan kelapa biasa di kebun saya. Mungkin di lain waktu kita akan mereview kembali selanjutnya perkembangan lahan saya yang agak jauh dari rumah, jauh dari jalan poros. Jadi sahabat yang sempat nonton video saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya minta jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, mudah-mudahan teman-teman yang sempat nonton ataupun yang tidak nonton, saya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilampangkan rizkinya, dilancarkan urusannya, serta bagi yang menderita penyakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, apapun cobaan berupa penyakit atau apa yang kita terima, itu kita harus tetap bersabar, mensyukuri apa adanya, bersabar dalam segala cobaan apapun, dan tetap tawakal dan serahkan sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.